Halo bro, kali ini kita bakal ngobrol singkat tentang tank Harimau, si medium tank Indonesia Turki yang namanya keren dan kemampuannya juga nggak main-main. Sebenarnya ini juga karena ada request dari @adelaputri6646. Katanya gini bro, coba infoin yang katanya proyek upgrade tank Harimau dan CN235 jadi pesawat AWC sama Turki itu perkembangannya gimana? Nah, di video ini gua bakal kulik tentang tank Harimaunya dulu ya kakak. Dari sejarah kolaborasi, desain internal, sampai ke upgrade-nya jadi APC. Santuy aja, kita bahas step by step. Yuk kita gas, stay tune. Jadi, tank Harimau atau Kaplan MT lahir karena kebutuhan buat punya tank medium, lincah, cukup kuat, dan cocok buat medan tropis Indonesia. Proyek ini adalah kolaborasi PT Pindad Indonesia dan FNSS Turki. Desain dan teknologi dipadu supaya transfer teknologi jalan dan produksi bisa dilakukan di sini. Model awal dipamerin di beberapa pameran internasional dan Indo Defense 2025, dan sekarang udah mulai masuk produksi atau penyerahan batch awal. Peran dan konsep, medium weight tank, dirancang lincah untuk medan tropis seperti negara kita. Bobot 30-35 ton, kru 3 orang, komandan, penembak, dan pengemudi. Panjang, hull sekitar 6,95 meter, keseluruhan dengan laras sekitar 7,9 meter. Tinggi turret dan bodi desain compact 3,3 meter. Ini bikin dia lebih gampang manuver. Persenjataan utama, meriam 105 mm pada turret, Cockerel 3105 pada konfigurasi awal dengan autoloader menyimpan belasan ronde siap tembak plus cadangan di hull. Koaksial machine gun 7,62 mm, optional RWS 0,50 atau konfigurasi lain. Sistem tembak dan sensor sebelum upgrade. Fire control modern, EOIR, Day Night Sights, laser rangefinder, komputer balistik, stabilisasi 2 aksis, Tarka Hooter Killer atau auto targeting. Komandan dan penembak punya sights stabilize. Fokus pada EOIR, Day Night Sight untuk gunner dan commander, laser rangefinder, kamera periskop, serta BMS ready communication. Sistem ini dirancang untuk target engagement dan situational awareness individu tank. Mobilitas atau power pack, mesin kelas 700 plus HP, misal referensi Caterpillar C13 di beberapa sumber. Top speed 70 km per jam, power to weight dirancang tinggi untuk kelas medium. Lo dapat mobilitas tinggi, top speed bisa nyentuh angka 70-78 km per jam di road test, akselerasi dan kemampuan menanjak yang oke. Plus kemampuan ngatasin parit dan obstacle yang standar untuk kelas medium. Mesin Caterpillar juga relatif gampang servis karena banyak suku cadang komersial yang kompatibel. Pengguna saat ini, TNI AD adalah pengguna utama, batch produksi awal sudah diserahkan. Laporan publik menyebut puluhan unit, angka yang sering dikutip sekitar 18 unit untuk tahap awal. Kaplan APC atau Harimau APC. Kaplan APC adalah versi upgrade atau turunan dari tank medium. Kalau Harimau itu versi tank tempur dengan meriam 105 mm, versi APC ini lebih ke angkut pasukan lapis baja atau infantry carrier, tapi masih pakai chassis dasar yang sama biar hemat riset dan produksi. Kabinnya diperbesar buat infanteri plus disiapin opsi sensor dan proteksi modern, dan pastinya open arsitektur supaya gampang pasang APS, BMS atau ATG launcher sesuai kebutuhan. Produksi dimulai 2025 dan rencana pengiriman unit awal ke akhir 2026. FNSS bikin pertama lalu pindah terakit semi KDDRI. Spesifikasi utama Kaplan APC, bobot sekitar 30 ton, lebih ringan dari MBT, setara tank medium. Kru plus pasukan, 3 kru, driver, commander, dan gunner, plus 10-13 personel infanteri di kabin belakang. Proteksi standar stanak level 4-5, tahan peluru 14 mm EPI, serpihan artileri, range anti-tank, bisa ditambah modular armor. Sistem senjata, remote weapon station 0,1270 mm HMG atau opsi turret ringan dengan AG 40 mm atau peluncur ATGM, sensor dan awareness, kamera EOIR 360 derajat, battle management system, ada opsi integrasi APS dengan sensor radar untuk mendeteksi roket atau ATGM masuk sebagai opsi modular. Update terbaru dan rencana upgrade sudah versus belum, yang sudah atau terkonfirmasi publik. Platform modular dan varian APC telah dipamerkan di Indo Defense 2025 dan perencanaan produksi dimulai. Tank dasar dilengkapi autoloader, fire control modern, dan beberapa unit awal sudah diproduksi atau diserahkan ke TNI AD. Yang masih opsi atau belum menjadi standar publik, Active Protection System atau APS disebut bisa diintegrasikan, misalnya Pulat atau Aselsan, tapi belum ada konfirmasi bahwa semua unit operasional sudah menggunakannya. APS masih bersifat modular atau opsional dan memerlukan uji integrasi. Peningkatan armor atau package stanak level lebih tinggi tersedia sebagai paket add-on, rollout tergantung permintaan atau anggaran, belum dilaporkan sebagai upgrade massal. Oke bro, itu dia ulasan ringan kita tentang tank Harimau, dari power pack Caterpillar yang ngasih tenaga, sampai autoloader Cockerel yang bikin reload aman, fire control Hooter Killer yang bikin target rontok, dan upgrade APC yang bikin platform semakin fleksibel. Jadi bisa dibilang Kaplan Harimau dan versi APC-nya ini adalah contoh gimana Indonesia sama Turki bisa bikin platform militer yang fleksibel banget. Dari tank tempur dengan meriam 105 mm sampai APC modular buat angkut pasukan. Semua dibangun di atas chassis yang sama, bikin perawatan dan upgrade lebih gampang, plus siap dipersenjatain sesuai kebutuhan lapangan. Menurut lo bro,
lebih penting mana buat Indonesia ke depan? Nambah jumlah tank medium Harimau biar punya daya gempur lebih, atau fokus ke APC Kaplan biar mobilitas pasukan makin maksimal? Drop komentar lo di bawah. Jangan lupa subscribe. Peace out. Hobi Lucky Channel.